ya namanya menjadi siswa SMA Nusantara udah pasti capek. Capek-capeknya siswa TN, nikmatin aja prosesnya. Kalau saya ada namanya study and balance. Wih, Orang kan biasa work balance, study balance. Iya. Gimana cara study and balance? Kalian pernah menyepelekan segala proses seleksi di TN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pemirsa YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Ketemu lagi dengan saya, Kak Damar, tentunya di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, tempat di mana berbagi segala informasi tentang SMA semi militer dan SMA unggul berasrama yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk pembicaraan di part 1 yang lalu bersama dengan siswa-siswi SMA Taruna Nusantara angkatan ke-36 penempatan di Cimahi dan di IKN gitu ya. Oke, lanjut. Kan udah memperkenalkan diri ya. Kita langsung aja tanya. Langsung kita tanya ke orang IKN dulu deh ya. Orang IKN biar ke Kak Kenzi Gaisan dulu kita tanya. Selama PDK 3 bulan di SMA Taruna Nusantara, apakah ada kebijakan-kebijakan atau cerita deh gimana kehidupan keseharian di Magelang dan nanti kita akan komparasi atau kita bandingkan dengan kehidupan atau keseharian di Cimahi ya. Mulai dari Kak dulu, Kak Gaisan. Silakan. Ya izin, jadi kalau misalkan untuk di Magelang mungkin dari bangun pagi, bangunnya pukul 4 pagi lalu dilanjutkan dengan sholat subuh di masjid untuk yang putra. Mungkin kalau dari pagi itu selanjutnya selebihnya mungkin ini Pak. Iya. Ya, nanti boleh tambahin. Kita saling ngobrol aja. Kira-kira kalau di Magelang tuh gimana jadwal? Jadwalnya gimana beda? Bedanya apa coba? Tambahin Bilal kalau misalkan ada yang kurang. Mungkin ya kegiatan pembelajaran tetap sampai siang sampai 2.30. Terus kita kegiatan sore pukul 15.15. Sampai jam 5 sore. Terus kemudian apa kebijakan yang dari SMA Magelang yang boleh dan tidak boleh, sama nggak dengan yang di Cimahi? Kurang lebih kalau peraturan selama PDK-nya mungkin sama ya, benar. Kurang lebih sama sih Pak. Bedanya apa? Saya boleh olahraga sore nggak? Nah, coba Kalau olahraga sore tetap boleh, tetapi kan waktunya terbatas karena mengingat PDK ini kan kegiatan sorenya banyak kan, persiapan PKT, persiapan macam-macam. Jadi mungkin kalau olahraga sore itu agak minim waktunya. Kalau kami nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Dari tidak diperbolehkan apa tidak diadakan? Tidak, dua-duanya. Sampai Tidak diadakan kali. kalau olahraga pagi tuh diadakan wajib. Nah kalau olahraga sore kan bagi mandiri. Nah itu tuh lebih ke tidak diperbolehkannya. Biasanya tuh waktu mandirinya bolehnya tuh olahraga di geraha, nggak boleh lari gitu-gitu, yang pull up nggak boleh. Gitu. Atau ada lagi nggak perbedaannya coba? Apa lagi tadi? Izin menambahkan Kak. Terus kalau di Cimahi ini masjidnya belum jadi. Jadi ketika laki-lakinya pagi-paginya kalau misalnya di Magelang tuh ke masjid buat sholat, kalau laki-lakinya di Cimahi kalau nggak salah di geraha, ya di geraha. Kalau perempuannya tetap di geraha. Untuk melakukan ibadah masing-masing di geraha. Siap. Tapi kalau misalnya kayak sholat Jumat atau mungkin ibadah hari Minggu kayak ibadah pagi hari Minggu, ibadah duha, itu kami menggunakan main hall Kak. Jadi aula main hall. Jadi kami sementara di situ dulu. Untuk sebelum Jumat, siap. ibadah Minggu. Siap. Terus apa lagi perbedaannya coba? Orientasi tadi kan kurang lebih sama ya. Bedanya cuma di ibadah subuhnya doang. Kita di masjid dan Cimahi belum. Nah, karena kita masuk ke kegiatan inti PDK-nya. Misalnya PKT. Di apa? PKT. Kita kasih tau PKT itu apa? Jadi datang sudah kita ada kayak ada apa ya? Rintangan-rintangan itulah dilewati mereka gitu kan. Oke. Terus kalau di Cimahi ada yang mau ini PKT yang waktu udah datang Cimahi atau belum? Belum ya? PKT. Kita belum datang. Belum ya? Kami juga ada PKT, tapi kami PKT-nya tuh nggak kemana-mana, tetap di lapangan sekolah. Jadi ntar udah disiapin peralatannya tuh kayak yang naik tebing tuh kan, ntar pegang tali belakang, pegang tali depan. Terus
palingan ada kode, diajarin kode-kode sandi gitu. Ntar juga abis PKT ada namanya jurit malam. Ada juga di Magelang. Ada Jurit malam. jurusan Magelang. Nah, kalau kami jurit malamnya tuh di ini, di lapangan Brigif ya. Ada lapangan Brigif di situ kami. Lebih sereman di hutan Magelang tuh. Magelang. Iya, betul. Bahkan waktu itu. Bisnis ya? Iya, Ada cerita bisnis apa? Kamu ngalamin cerita bisnis Oh, nggak? aku juga ada loh. Oh iya. Bila dulu. Coba dari Kalau Magelang saya dulu yang tuh- dari hutan. Ada cerita bisnis apa? Terus tuh kayak kalau misalnya kita takut sama bisnis, terus bisnis itu datang ke kita. Oh. Waktu itu saya yang peloton saya, justru kita yang nyari bisnisnya itu. Oh. Kita nggak mau- kita yang nyari Jadi masalah. kamu nyari hantu gitu? Iya. Oh iya terus? Iya, tapi kayak nggak ketemu-temukan. Tapi kayak ada sih, ada tapi kayak buatan-buatan itu sebenarnya. Oh. Iya, gitu. Oh, berarti nggak ada cerita mistis dong kamu. Saya asli, Pak. Apa Cimahi? Oke, Cimahi gimana Cimahi? Yang lain nggak kena teman-teman peloton saya yang lain. Cuman kamu doang? Cuma peloton saya Oh, doang. cuma betul. Kenapa kok betul kamu doang nih? Coba ceritain. Jadi gini, waktu itu kan pertama nyari pamongnya kan susah ya, harus pakai sandi. Waktu itu tuh kayu lonceng. Ntar dibalas sama dia. Udah dibalas, kita cari sumber suaranya. Wah, pamongnya nggak ada. Tiba-tiba, siswa, merayap siswa. Mana nih? Ini kanan tuh ada semak-semak tingginya hampir 2 meter nih. Tiba-tiba salah satu dari kami tarik, berak, siswa, teriakan. Udah nggak dikasih senter, itu gelap banget, itu gelap gulita. Tiba-tiba ternyata pamong doang. Pamongnya gini, kalian ke belakang pohon yang gede situ cari kertas. Siapa yang berani? Diem aja. Saya ke pohonnya. Nah, untuk background checknya itu di pohonnya itu sekitarannya tuh jadi lantainya nih itu bukan tanah tapi bener-bener semak-semak ya, tapi lebih pendek lah, cuma 10 cm 5 cm gitu. Tapi ya agak ngangkat lah kakinya kan. Udah di sekitar pohon-pohon, saya cek ke belakangnya. Ada bapak-bapak diem doang pakai baju jaket kulit gitu. Mukanya apa sih? Muka-muka yang nggak jelas gitu lah, nggak kelihatan kan. Oh ya biarin lah, mungkin bapak-bapak sekitar. Kalaupun di situ ada posko tapi kosong. Saya cek dengan kertasnya, nggak ada. Adanya ketemu ini apa? Kain gitu bentuknya. Maaf ya, menurut saya itu piring pocong, isinya batu. Saya udah nggak ketemu, izin Pak, balik. Izin Pak, nggak ketemu Pak. Wah, dibantu sama teman saya. Cari lagi, dia juga ngeliat ada bapak-bapak diem doang di situ, saya masih inget. Diem doang. Balik lagi ke pamongnya, nggak ada Pak. Waktu kita datang bareng kan di kali bawa senter. Bapaknya tuh masih ada. Abis itu bapaknya ada, dia jalan ke arah posko, abis itu hilang. Udah gitu. Bapaknya itu. Iya. Terus kertasnya ketemu nggak? Ketemu. Oh. Ternyata di balik batu yang ini kan ada Kayak kain. pocong. Di situ kertasnya. Oh, iya karena gelap dan kamu nggak Nah, lihat. dan saya udah takut itu bentuknya udah kayak pocong itu. Itu beneran itu hilang. Ke bapaknya ya hilang. Apa dari sono kali settingan? Nggak tahu. Hah? Bisa jadi itu sebenarnya pamong. Iya kali. Tapi saya nggak tahu Pak. Memang orangnya diem doang. Oh, ya Nobody mungkin itu knows. kali. Oke, sekarang Kak Ramon mau tanya nih antara Magelang IKN sementara di Magelang. IKN sementara di Magelang sama Cimahi. Menurut kalian selama kalian di PDK di SMA Taruna Nusantara ya, ini buat Gaisan sama Bilal. Apakah kebanyakan kegiatan akademiknya atau banyak kegiatan non akademiknya? Mulai dari Gaisan dulu. PDK. PDK. Ya jelas kalau misalkan PDK tuh nggak fokus akademik aja, jadi non akademiknya juga tentunya padat juga. Makanya pas PDK tuh nilainya tuh ada. Nah, itu maksud Kadama gitu. Remedial ya pasti. Pasti. Karena banyak. Ya karena kan cara belajarnya juga terbatas kan, cuman bisa buku. Biasanya di sini pakai laptop, pakai apa? Di sana buku. Habis itu waktunya juga. Karena kan kita sibuk persiapan macam-macam juga. Jadi Seperti apa macam-macamnya itu, Gaisan? misalkan persiapan penampilan buat yang ditampilkan ke orang tua pas hari penutupan PDK itu. Terus apalagi yang sibukannya? Pokoknya lebih banyak tersita waktu untuk kegiatan non akademik gitu ya. Iya, betul. Sehingga hasil akademik kalian agak sedikit kurang. Iya, kalau Nah. saya masih kurang. Masih kurang.
Masih kurang. Kamu belum bisa menyelesaikan masalah itu. Kan? Kalau waktu PDK belum. Belum bisa. Belum. Setelah PDK? Alhamdulillah membaik. Nah, bagaimana caranya kamu mengatasi itu? Kalau saya biasanya hari Minggu tuh saya luangin waktu 1-2 jam buat bimbel sama guru luar. Gitu. Hanya itu aja. Hanya 1-2 jam di hari Minggu itu aja. Ya, Apa itu cukup? kalau menurut saya bimbel 1-2 jam itu cukup lah. Cukup. Cukup. Oh, ya udah, oke. Ya wes, sekarang buat Bang Bila, gimana? Tadi sama pertanyaannya sama kayak tadi. Kegiatan non akademiknya sama sih. Kegiatan non akademiknya pas PDK tuh padat banget. Ya, gak cuma kirim-kirim suara kayak soalnya kirim suara kan juga banyak ya dari tadi itu kegiatan untuk latihan buat penutupan PDK. Terus belum lagi kegiatan intinya ada kegiatan latihan RPS. Kegiatan hari HH RPS-nya. Gue kan full non akademik tuh, full di lapangan deh. PKT belum. Full nggak belajar dah. Iya. Terus ya banyak kan bakal kegiatan lapangan. Menyita ya. Iya. Dan pasti nilaimu turun. Iya. Sama. Dan pada saat PDK kamu bisa mengatasinya nggak? Nggak. Mengatasinya bisa nggak? Tetap nilaimu turun. Iya. Oke. Kalau misalnya kalian bisa ya keren sih. Iya. Saya jujur ya. Soalnya bang Susah ya? susah banget buat mengendaliin itu ya. Tidur kalian jam berapa sih sebetulnya? Tidur tergantung. Jam berapa biasanya rata-rata? 12, 1? Ya 12 bisa sih. Terus Tapi nggak sering-sering juga tuh. Mungkin jam 10 pas juga bisa. Kebanyakan jam berapa? Jam 11-an. Jam 11. Berarti kebanyakan jam 11 ya. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya dari Cimahi. Mulai dari perempuan dulu. Izin nggak? Ya, kalau misalnya non akademiknya memang menyita waktu banget selama PDK ini. Kan dari latihan RPS, belum PKT-nya, terus habis itu jurit malam. Terus kalau misalnya latihan buat tupet itu Kak. Kalau kami kan Cimahi, latihan buat tupet tuh kebagian bela diri. Jadi Cimahi itu fokus di bela diri, penutupan tupet itu. Sementara di Malang tuh seni. Jadi beda-beda. Siap beda Kak. Jadi di Malang tuh kesenian kayak nari-nari ya tari. Kalau Cimahi penutupan PDK-nya tuh nampilin bela diri Kak. Kayak taekwondo, karate sama silat. Kalau saya tuh kebagian karate. Nah, sementara kalau Malang tuh seni. Jadi seni tari. Jadi mereka menampilkan seni tari saat penutupan. Sementara kalau misalnya Magelang itu tuh PBB. Ada juga bela diri taktis. Berarti Magelang include IKN, Palembang, Magelang, sama Lamongan. Oke. Siap. Selain itu, setelah belajar di sekolah, kami kan setiap sore kan pasti kan ada kegiatan Kak. Itu yang ngebuat nilai kami tuh turun. Kegiatan apa? Ya kegiatan kayak penutupan PDK itu Oh, Kak. latihan itu tadi. Sampai Latihannya jam tuh berapa? rutin. Sampai jam 5 biasanya. Abis Dari jam berapa? Siap. Dari jam 2, jam 3. Yang penting sepanjang sore itu pasti ada kegiatan. Sampai jam 5? Siap. Terus makan kan kalian? Jam 5 tuh persiapan buat KRKB baru. Kan? Ya, siap. Ruang kegiatan bersama ya? Ruang apa? RKB? Ruang komunikasi Ruang bersama. komunikasi. Oke. Ruang komunikasi bersama. Terus kan sorenya malamnya masih ada. Ya, malamnya itu Kak, malam tuh kita nyelesain tugas-tugas kita yang belum, tugas-tugas di sekolah yang belum. Jadi kayak mungkin nggak ada belajar tambahan, kita ngulik-ngulik materi yang sebelumnya. Gak ada latihan-latihan tambahan Kak, karena mungkin kita juga udah capek secara fisik juga. Otak udah capek paginya sekolah, sorenya kita pasti latihan fisik juga. Itu yang capeknya. Terus malamnya kalian udah kehabisan power. Siap. Gitu. Itu yang banyak menyebabkan memang pada saat PDK itu memang agak kesulitan ya. Nah, kalau kamu gimana Askar? Izin Kak, kalau menurut saya satu itu mungkin banyak kegiatan. Kedua, soalnya tuh beneran ya susah. Soalnya susah. Susahnya di mana? Jadi apa yang kalian pelajarin di sini mungkin ada yang akan baru sebenarnya sama tapi lebih advance aja gitu. Oh ya, pasti. Jadi kalau ini kan cuma kalian tuh belajar dasar-dasarnya ya, kayak Pitagoras, kombinatorika. Nanti kalian bakal belajar yang lebih advance. Salah satunya tuh identitas identitas trigonometri. Ya. Nah, itu tuh jujur menurut saya susah. Terus angka-angkanya tuh ribet. Oh iya pasti. Jadi kalaupun kalian kayak saya nih, udah tahu nih, caranya abis itu gini. Belum tentu kalian angkanya bener. Ada yang meleset dikit, langsung jawabannya dikasih 0. Atau oke lah, gurunya baik. Soalnya angkanya meleset, tapi caranya bener, dapat tambahan. Makanya saya tuh tiap ulangan
ulangan nilai saya tuh bisa 85, 80. Karena caranya bener. Oh, dan gurunya baik. Gurunya Yang baik. penting caranya benar, hasilnya salah, dapat poin. Dapat poin. Tapi itu kalau ulangan harian. Tergantung. Oh iya kalau Ulangan ya. Kalau PTS semuanya gurunya waduh diminta sama. emang kalau salah ya salah. Jadinya waktu PTS nih saya unlock. Pokoknya nggak sebagus waktu ulangan lah. Oh, Gitu. iya. Berarti kamu tetap nggak bisa keluar daripada zona banyak kegiatan non akademik dong? Dulu Ya. bisa ya pada saat itu. Tapi pas selesai PDK, Membaik nilai saya memang. baik. Kamu juga sama. Siap baik Kak. Oh ya, alhamdulillah kalau udah mulai membaik ya. Oke, Kedamar mau tanya nih ke empat-empatnya. Siapa yang ada rencana mau ikut kegiatan non akademik berupa organisasi, entah itu OSIS, EPK dan sebagainya. Coba mulai dari Kaisan. Ya, mungkin nanti kelas 11 bakal tetap di ospek lagi. OSIS MPK lagi. Oh, kamu sekarang sudah Sudah. jadi sebagai apa? Anggota. Anggota. Kalau misalkan kelas 10 di TN Magelang tuh anggota. Oh, kalau di Cimahi belum. Bisa, Kak. Tapi cuman Izin kalau Cimahi itu masih apa sih proses. ya prosesnya cuman semuanya anggota. Izin. Sama dong sama di Magelang. Anggota cuman kalau misalnya di Cimahi itu ditambah, sebelumnya kan cuma ada sekretaris umum sama sekretaris 1. Tapi sekarang ada sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2 sama sekretaris 3. Nah, sekretaris 2 sama sekretaris 3 itu dari angkatan kami. Oh. Tapi memang belum. Berarti dari juniornya Masih dites. masih dites. Sama di Magelang juga begitu. Sama. Oh, Sekretaris berarti nggak sama mungkin bendahara. bisa jadi ketua MPK gitu ya kalau Oke, kelas 10 ya. Paling nggak kelas 11, kelas 12. Kelas 11. Kelas Kelas 11. 11. Oh, kelas 12 udah nggak ada. Iya benar. Gitu. Kamu udah ada rencana mau ikut apa Bilal? Insya Allah saya ingin ikut Tonpara. Tonpara itu apa? Tonpara itu peton upacara, salah satu peton dari SMA Nusantara yang bisa menaungi upacara-upacara besar. Misalnya mereka juga yang memimpin defile, saat siswa defile, terus biasanya mereka menjadi petugas-petugas upacara-upacara, mau itu upacara besar ataupun upacara besar. Wih, mantap gitu ya. Kalau kamu menjadi apa? Disperse. Iya, ladies first bener. Ya udah. Hani dulu. Siap, izin kalau rencana saya mau masuk OSIS, Kak. OSIS. Siap. Bagian apa? Divisinya apa maksudnya? Siap, kalau mungkin Sikom atau divisinya saya mau masuk Sikom 8, Kak, izin. Oh. Sikom 8 tuh tentang kesenian. Oh, gitu. Siap. Oke. Kalau kamu apa? Sekali. Izin Kak, kalau Bilal tadi tuh peleton upacara saya masuknya peleton tapi nggak dalam peletonnya. Namanya itu drum band, Kak. Di Kamu drum- jadi macan maksudnya gitu. Waduh, Ganti Kak Khalifah. kurang baik kalau langsung disebut kayak gitu. Oh, kita mau gantiin Kak Khalifah. Kalau gitu. Bang Khalifa Bang dia Khalifa. megangnya kan penata rama Oh, iya. atau mayoret. Oh, iya benar. Kalau saya mau megangnya alat ini apa? Drum bass. Oh, oke. Saya mau megang Bagus, itu. ya. Nah, Bisa masuk. kadang mau tanya, ini kan masih rencana ya, kalian akan sibuk dengan kegiatan non akademik begitu ya. Kalian harus bisa bagi waktu. Nah, pertanyaan kedua, rencana kalian bagaimana cara kalian bisa membagi waktunya? Apa tadi? Nah, gimana caranya kamu bisa membagi waktu antara kegiatan Tonpara nanti yang full dengan kamu belajar supaya nilai kamu nggak turun? Cara membagi waktu di tengah gempuran waktu yang sangat disiplin untuk siswa SMA Nusantara ya. Iya. Jadi udah pasti kan kita ada waktu sendiri untuk cara belajar dan untuk kegiatan lapangan. Kegiatan belajar dari pagi sampai siang, terus kegiatan lapangannya. Atau ada juga kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu kita bisa latih untuk misal masuk ke peton ataupun bisa kita gunakan dengan kegiatan yang bermanfaat dari kita sendiri di waktu yang akan datang. Terus nanti misal kalian akan mengejar nilai juga di malam nanti biasanya ada belajar malam tuh. Kalau di Magelang itu ada namanya tuh special treatment kayak les gitu itu les tambahan. Nah kalian bisa ikut di kelas itu. Bisa kalian kurang di fisika, kalian ikut di kelas fisika, terus kalian bisa tanya-tanya gurunya, bebas lah. Kalian bisa belajar lagi di situ. Jadi sebenarnya waktu-waktunya udah ditentuin, tinggal kalian aja akan mengambil kesempatan itu atau enggak. Berarti kamu akan mengambil kesempatan di malam hari. Iya. Capek nggak? Capek nggak? Ya jadi siswa TN itu udah capek duluan. Oh. Tapi latihannya malam ya? Hah? Latihannya malam. Ah tuh, Ya. kalau katanya malam gimana tuh katanya? Ya, jadi kan kalau kita masuk ke Ada kemungkinan gitu. Kemungkinan ada Kak. Kan Apalagi sibuknya sampai malam. ya, dinas dalam itu biasanya. kadang ada. Dinas dalam. Nah, Apalagi ya untuk masuk peton kan kita ada harus bertanggung jawab ya, karena kita sudah menjadi anggota peton tersebut, jadi kita harus
ya mau gak mau harus siap untuk tiba-tiba ada harus mengerjakan tugas di waktu-waktu tertentu, misal waktu malam kita harus siap tuh fisik kita untuk latihan di malam tersebut itu. Ya namanya menjadi siswa SMA Nusantara udah pasti capek. Capek-capeknya siswa TN, nikmatin aja prosesnya. Oke. Wah, Hani dulu. Ayo. Siap. Gimana Hani? Izin Kamu nggak? kan mau jadi OSIS nih. Siap. Gimana caranya kamu bisa ngebagi? Siap. Jangan sampai nilai kamu tuh di bawah 85. Siap. Ah, ya. Yang pasti kan saya kan dapat belajar akademik itu kan dari jam 7 sampai siang kan Kak. Memang jatuhnya seperti itu. Nah, dari itu saat-saat itulah saya harusnya memaksimalkan. Jadi ketika kan pastinya ada yang tidur Kak di kelas, Pasti. ada yang tidur, ada yang nggak memperhatikan gurunya, ada yang nggak serius. Nah, saat-saat itulah saya harus serius. Jadi ketika nanti saya ada kegiatan, mungkin sore ada kegiatan, malamnya saya tinggal mengulang-ulang Review. nge-review Ya, kalau pelajaran misalkan tadi. Tadi kata Gaisan itu ada kegiatan dadakan malam, bagaimana caranya? Malam tuh sampai jam berapa sih sebenarnya malamnya itu? Malamnya Kak, mungkin kalau misalnya ada kegiatan itu sampai sebelum apel Kak, jam 9 mungkin. Nah, setelah apel itu ya bisa saya review kan. Memang. Belum nikah, belum nyuci, gimana? Ayo. Ada waktu sendiri Kak. Jadi kayak mau nggak mau kita pertama sebelum nge-review itu harus nyelesain, ada yang namanya kan primer, sekunder. Pertama tuh yang primer itu tugas dulu, tugas dari gurunya. Saya harus nyelesain tugas-tugas dari gurunya dulu. Baru setelah itu ya saya nyetrika, nyuci. Nah, mungkin kalau misalnya nge-review atau kayak baca-baca ulang materinya itu Sabtu Minggu kan salah satu hari yang mungkin lebih luang Kak dibanding Mau tidur? ya buat belajar doang Kak. Oke. Nah, saat itulah baru saya bisa nge-review, maksudnya kayak materi saya memperdalam lagi. Yang penting tugas-tugas dari gurunya saya selesai, saya bisa melaksanain kewajiban saya. Jadi ya tinggal saya ulang-ulang aja terus Kak. Tapi yang paling penting maksimalin waktu yang ada. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kalau kamu gimana coba? Askar, nanti kamu terakhir loh, harus tahu. Kalau saya ada namanya study and balance. Wede. Orang kan biasa work balance, ini Iya, iya. study balance. Iya. Gimana cara study and Makan balance? merdeka nih. Hmm. Pertama premier kayak nih, kerjain tugas. Hmm. Kalau Cimahi, alhamdulillah bisa pakai laptop. Oh, oke. Jadi bisa pakai Yes. Enggak juga. Ayo. Enggak gitu. Tapi Emang tetap di Magelang nggak bisa? Aduh. Ah. Sekarang masih terbatas Kak penggunaan laptopnya. Oh, masih belum boleh ya? Ya belum bebas. Oh, jadi agak sulit ya bertanya betul. sama internet. Ya betul. Oke, terus lanjut. Nah, di study balance ini saya lihat nih pelajaran yang paling sulit itu adalah IPA dan matematika. Dengan itu kalau mau mempelajari ulang saya prioritaskan kalau bisa IPA dan matematika. Salah satu IPA ya fisika, biologi, apalagi kimia. Apalagi biologi. Nah, gitu itu menurut saya salah satu pelajaran yang susah ya. Selain yang itu, kalau memang saya udah ngerasa mampu, nggak perlu diulangin, kami bisa ya mungkin santai-santai, bisa mungkin main sama temen. Emang di- bisa santai? Bisa santai. Emang iya. Tugas nih, apalagi kalau udah Bisa nggak santai. bisa, Iya, oke. bisa relax Oke, habis bisa PDK, relax. Iya, bisa kita nggak relax. tahu. Oke. Iya. Jadi apalagi kalau habis PDK tuh nggak setiap sore ada kegiatan ya. Nah, itu bisa dipakai buat olahraga, bisa refreshing lah, Atau bisa olahraga, tidur bisa lah tidur, ya. bukan tiduran, kata bagusnya adalah istirahat. Oh, istirahat. Terus Iya. mungkin bisa dipakai buat yang mau lebih produktif, mungkin bisa nyetrika, bisa nyuci. Saya biasanya nyuci jam-jam segitu. Jam berapa? Bisa biasanya kan jam 3, jam 4 nah. Sore Oh. saya nyuci. Terus kalau malamnya pembelajaran udah aman nih, saya udah belajar ulang, apalagi tadi ya itu IPA matematika bisa mungkin ngobrol dikit sama temen, sama temen yang di luar kampus ya, bisa pakai laptop gitu. Selain itu, tapi juga gara ada laptop bukan berarti gini loh, cuma gara ada laptop bukan kalian bisa terlena main-main terus, enggak. Pada akhirnya laptop itu digunakan untuk membantu kinerja dan efektivitas dalam belajar. Jadi kalau ada yang nggak paham, nggak harus selalu bilang ke guru, bisa ngobrol ke ya AI lah.
Apalagi pelajaran biologi itu tuh pembahasan dia tuh nggak selalu keluar. Kenapa? Misalnya dia tahu nih konsepnya tuh ngebahas ini, itu bakal ada banyak contoh dan nggak semua contoh itu bakal diajarin. Maksudnya diajarin adalah mungkin kita nggak dapat waktunya, gara-gara ada kegiatan yang lain. Dan waktu malam gurunya lagi nggak bisa ngajarin, mau nggak mau kan kita tanya temen nih. Temen juga nggak semuanya bisa ngajarin, tapi mereka tahu kan apa yang dibahas. Kita bisa tanya apa aja yang dibahas. Misalkan jenis bentuk jamur, gitu ada asimikota yang gitu-gitulah pokoknya. Nah, kita bisa tanya kayak karena waktu saya coba saya bandingin itu sebenarnya pembelajarannya nggak terlalu jauh. Apa yang bakal dibahas sama Google, apa yang dibahas orang SMA luar, apa yang dibahas nggak terlalu jauh. Tapi kita bisa mencari lebih banyak contoh dari ya kita tanya AI gitu. Jadi jangan terlena gitu loh. Iya, berarti keuntungan dari Cimahi ini boleh megang laptop. Iya. Jadi lebih enak belajarnya. Iya. Oke. Gitu. Ya, udah cukup apa lagi? Mungkin penggunaan ya kayak gitu aja. Penggunaan gadget lah. Iya, bisa. Yang penting jangan terlena lah gitu. Ya, oke. Jangan gadget itu malah bikin main. Oke. Nah, ayo Raisan, cara kamu gimana? Mungkin yang pertama benar kata Hani, kalau misalkan Bener itu mah ikutan. Lu nyari ini dulu. Tadi kan nggak mau yang paling terakhir. Terus gimana? ya kalau misalkan ada pamongnya lagi jelasin ya mungkin teman-teman bakal banyak yang tidur kan di kelas. Tapi ya usahain kita tetap bangun lah. Kenapa ya? Dari tahun ke tahun banyak banget anak pasti tidur ya. Capek banget kali ya. Iya. Banget ya. Terus yang kedua ya pinter-pinter aja cari celah untuk waktu belajar. Misalkan kalau misalkan kegiatan organisasinya malam ya berarti diusahain sore pulang sekolah habis mandi dan sebagainya itu langsung belajar gitu. Habis itu juga cari bantuan dari teman gitu. Teman mungkin kadang kita nggak expect teman itu bisa, cuman mungkin setidaknya kita bisa dapat pencerahan sedikit lah. Ya, walaupun agak sulit pakai gadget di Magelang ya. Ya betul. Ya. Kira-kira kalian tidur jam 11 ya? Kuat nggak sih kalian tidur tuh? Misalkan waktu tidur jam 11 nih, jam 11 malam nih. Dari jam 11 sampai jam 12 kalian belajar mandiri itu bisa nggak kira-kira? Nggak bisa? Bisa Kak. Kalau kuat bisa. Nah itu. Malah teman saya dia sampai jam 2. Nah, terus bangun lagi jam 4. Iya. Oh itu sih memang masuk. Saya jam 5 udah berenang. Ada juga. Kami nggak ada berenang. Kita nggak ada kita. Kami nggak ada. Kami belum. Kalau berenang di sana? Belum ada. Oh belum ada. Tambahan. Oke. Magang ada kolam renangnya. tapi nanti dilempar ke kain. Nah, jadi ada dasnya di mana bisa seminggu sekali bisa ya. Iya, hari Seninnya itu jam 5 berenang. Jam 5 pagi-pagi. Tiap hari Senin? Enggak selalu sih. Hah? Enggak selalu. Ini gimana sih? 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali setiap hari Senin? Iya. Pasti berenang? Iya. Jam 5 pagi dingin tuh berenang. Terus udah kan berenang tuh sejam. Terus habis itu jam 6-nya kalian upacara. Iya. Oh, luar biasa dari jam 5 sampai jam 6. Kapan mandinya? Ya, di sela-sela kan ada jam 5 tuh ada tuh, jam 5.40 biasanya. 40 atau 5.30 itu kita pemeriksaan diri. Oh. Jadi jam 6 berangkat. Oh. Oke. Nah, sekarang kita dari tadi cerita tentang itu, tapi kayaknya ada yang menarik ini. Pasti mungkin ada yang nanya nih kegiatan ekstrakurikulernya kalau di Magelang bagaimana? Coba dari Gaisan. Ada nggak? Banyak nggak? Ada apa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti? Lumayan banyak nih kalau mau bilang Kak. Yang pertama yang wajib itu bela diri. Wajib. Bela diri taktis namanya. Bela diri taktis ya. Itu kayak ilmu dasar buat misalkan suatu saat dicopet atau diapain kita bisa melakukan perlawanan lah. Terus ada yang wajib lagi pidato diskusi. Itu kalau di semester 1 tuh kegiatannya membuat teks pidato gitu. Pidato diskusi. Ya, semester 2-nya Sebentar, semester 1 pidato. bikin teks pidato. Iya. Diskusinya di mana? Kan namanya pidato. Diskusinya semester 2. Oh, berarti semester 1 cuma bikin teksnya doang. Ya, betul. Nah, semester 2-nya baru diskusi. Terus diskusinya gimana? Nah, itu belum sosialisasi juga kan. Oh, kamu belum ya? Belum. Oh, baru semester 1 baru bikin teks doang berarti. Apa lagi? Oh, pramuka. Pramuka wajib. Pramuka tuh di hari Senin kalau Magelang. Terus? Biasanya belajar sandi rumput, sandi apa lagi? Sandi rumput, sandi apaan? Jadi kayak Sandi kotak.
beda dikit sih sebenarnya sama Sandi Morse. Ya pokoknya Sandi aja. Ya. Ya udah tuh next. Habis pramuka apa ya? Tiap hari Senin tuh pramuka tuh. Berenang tiap hari Senin juga katanya. Ya kan Berenang wajib. pramuka sore. Oh, pramuka sore, tapi kalau berenang pagi. Ya. Atau pramuka apa lagi yang wajib? Ekstrakurikuler wajib. Itu wajib diikuti sama semua. Ya betul Kak. Kalau Kagak boleh enggak? ya Kak kalau kelas 2. Gimana enggak, gimana akademiknya, non akademiknya banyak ya. Terus kegiatan tambahan bela negara ya. Senin kan ini Bela negara. Bela negara isinya apaan? Beda peta, beda. Selasa. Ya, ilmu medan. Selasa Kam. Terus Selanjutnya ya ekstrakurikuler Kamis. seni. Pilihan. Ya pilihan. Kamis. Mungkin beda lah sama Bilal lah. Ekstrakurikuler pilihannya gimana, Bir? Kalau ekstrakurikuler pilihan ya, di SMA Tersedaran dibagi ada 2. Itu ada kesenian sama olahraga. Bela diri? Nah, bela diri. Oh, olahraga pas sekolah. Olahraga. Oke, sorry. Ya. Nah, ya di situ banyak pilihannya tuh. Kalau yang itu kan wajib pilih 2. Kalau misal di olahraga ada yang bela diri gitu ya. OSIS? OSIS itu kan masuk potong. Oh. Iya, organisasi. Nah, kalau di ekskul nih, misal olahraga, kalian milih renang, bisa milih Basket. ya basket, Lari, futsal. futsal, Ya, terus kalau keseniannya ada teater, ada apa sih? band. Band ada banyak pokoknya. Oh, Terus gitu. ya terserah kalian aja mau yang mana. Kamu mau ikut apa? Sesuai. Ekstrakurikulernya? Kalau saya ekstrakurikuler itu saya lanjut bakat saya di SMP, saya ikut panahan. Oh, ada mana sana? Ada. Berkuda ada nggak? Hah? Berkuda? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, ya. Kalau keseniannya saya ikut teater. Oh, wih. Oke, nah itu kan yang di Magelang. Coba kalau yang di Cimahi, ayo Hani, coba. Siap. Yang wajib dulu, Han. Izin jawab Kak, kalau kami yang wajib nggak ada taktis nggak ada, pramuka nggak ada, terus apalagi geografi gitu nggak ada, Geografi apa? nggak yang Medan itu, Bela negara. Oh, Bela negara. oh bela negara Ada. oh bela negara ada, Ada. bela negara ada, cuman kayak taktis atau kayak pramuka juga nggak ada. Jadi kami tuh kalau ekskul yang kayak tadi ekskul olahraga sama seni, jadi olahraga wajib milih 1, seni wajib milih 1. Kamu apa nih? Siap, kalau saya seni desain grafis Kak. Oh, desain grafis. Siap. Itu berarti pakai Siap pakai laptop Kak. pakai laptop. Siap. Terus kalau yang olahraganya? Kalau olahraga saya ngambil badminton. Oh, Ya, siap. badminton. Kalau bela diri wajib berapa? Bela diri wajib ada nggak coba? Apalagi yang mau tambahin? Oke, tambahannya nih. Jadi kan hari Senin itu kesenian. Hari Kamis itu ini olahraga. Nah, Selasa sama Jumatnya untuk Cimahi dan Malang spesial. Jodoh. Magelang nggak ada nih. Apa? Magelang nggak ada. Apaan? Ini namanya sosialisasi aeronautika. Apaan tuh sosialisasi orang? Nah, saya ada kan gitu tiap Selasa sore. Tapi semester berapa? Ya, tapi kan semester Kagak nih. 1. Hah? Semester 1. Oh, semester 1. Siap, itu semester 1 aja Kak. Kalau semester 2 itu ada kelas khususnya buat orang-orang Iya. yang mau aja. Oh. Yang keterima Yang tepatnya. keterima aja. Oh, yang keterima. Aku gagal. Oh, berarti nanti gimana coba? Jadi gini, aeronautika tuh adalah tambahan kelas yang dari kerjasama Indonesia waktu membeli Rafale. Itu selain itu mereka juga membeli pendidikan buat ini ya aeronautik tentang tentang aero lah yang di udara. Nah, pesawat, roket Iya. itu bakal ada pembahasan dasarnya. Nah itu Presiden kita Pak Prabowo memilih sebagai Taruna Nusantara sebagai tempat di mana bakal diajarkannya gitu. Yang tepatnya tuh Cimahi sama Malang doang untuk sekarang. Emang kenapa Magelang nggak ada itu? Aduh, ya udah, Magelang terus. udahlah, biarin. Kasihan kebanyakan orang. Nah, jadi ntar bakal dipilih 25 siswa dari satu angkatan. Dimulainya itu dari angkatan saya 36. Jadi 25 orang diambil, terus mereka dimasukin ke kelas khusus. Yang bakal ntar semester 2 ya, bakal mempelajari lebih dalam. Nah, untuk semester pertama kemarin tuh semuanya tuh, jadi semua angkatan 36 akan diberikan sosialisasi tentang aeronautika ini. Aeronautika tuh apa saja yang akan dipelajari. Terus targetnya mereka apa. Nah, untuk target pertamanya pokoknya nanti target akhirnya adalah mereka akan membuat suatu pesawat yang terbang. Bisa berbentuk drone, helikopter RC ataupun pesawat RC gitu. Bagus sih. Keren. Oke, sekarang kenapa mau tanya nih satu-satu nih. Mulai dari Bilal dulu lah biar ntar Kenzi biar dia ya. Kamu punya target khusus nggak dari sisi akademik
maupun non akademik yang mau kamu capai di SMA Taruna Nusantara. Silakan bilang. Udah pastinya ada. Ya, ini Apa? misalnya Yang akademiknya apa? Yang akademik Targetnya. itu target saya itu bisa di atas 85 semua nilainya. Nilainya. Oke, Ya. amin. Dan harus lebih bagus daripada PDK gitu. Amin. PDK makin kan menurut Iya, banget ya. iya. Gitu. Kalau misalnya di non akademiknya udah pasti di prestasi ekskul panahan saya. Panahan. Saya mau bawa nama TNI panah lah. Internasional. Insya Allah internasional. Internasional dong. Iya, Internasional ya. Iya. Oke. Terus juga kalau dalam bidang peton saya ingin masuk ke peton para. Amin. Ya semoga capai ya. Ya, oke. Sekarang kalau Kenzi bisa. Ya. Mungkin kalau akademik pengen perbaikan nilai aja di semester depan, semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Yang non akademiknya apa? Yang non akademiknya mungkin ketika nanti saya setelah masuk ospek ini bisa berguna bagi kehidupan saya, mungkin public speaking saya lebih baik dan lebih percaya diri gitu. Oke. Ya. Ke ladies first dari Siap. Cimahi. Hani, silakan. Siap, izin kalau akademik ya yang pasti nilai di atas 85, kalau bisa nilai di atas 90. Itu memang target awal. Karena memang kan tujuan studi lanjut saya tuh pengen ke Unhan Kak, izin. Jadi memang kalau misalnya semester 5 tuh nilai kayak biologi gitu harus di atas 90, harus dan 90. kimia? Iya, biologi Kamu kimia. kedokteran, ya? Siap. Oke. Terus Nah, karena itu mau nggak mau saya harus kejar semester 5 itu. Itu kalau akademik ya Kak, untuk saat ini. Tapi kalau non akademik ya kayak Kenzi tadi, saya mau mengembangkan diri saya kan. Kayak saya ingin masuk OSIS kan. Semoga keterima Amin. ke peloton itu. Amin. Amin, Ke OSIS itu. Terus untuk mengembangkan potensi diri gitu dari ya. public speaking, dari kepemimpinan saya mau mencoba jadi lebih baik. Oke, siap. Terima kasih Kak. Ya, lanjut ke Aska. Kalau untuk saya pribadi mungkin akademiknya sama lah ya. Saya nggak terlalu berharap banyak. Mungkin saya yang penting nilai rapot tuh 85 agar bisa sesuai memenuhi syarat akmil. Tapi untuk non akademiknya sendiri saya ada beberapa Kak. Mulai dari yaitu mengikuti peloton drum band. Lalu saya ingin berprestasi dalam pencaksilat karena saya dulu udah sampai nasional. Jadi mau bisa dikembangin lagi lah. Amin. Gitu. Kalaupun ada yang akademik, palingan saya ingin mengikuti ini, apa sih namanya? Yang membuat karya tulis gitu Kak, karya tulis Karya ilmiah remaja. Ya, Karya ilmiah remaja. ilmiah Oke, remaja ya. gitu. Menemukan sesuatu. Sama ini satu lagi debat Inggris. Hmm. Saya lagi sekarang tuh nyari lomba MUN, lomba debat Inggris yang biasa. Oh, berarti ikutan sama Kak Putri Kania dong? Putu Kania. Putu Kania. Beda ini enggak? Beda kampus. Oh iya, dia di Malang. Saya- kan sama-sama anak Iya. gitu. Mungkin ntar Di kalau MUS ya? belum. NUS. Saya belum ikut. Oh, oke. Saya masih nyari. Ini ada yang di Jogja, ntar saya mau coba. Oh, cek. yang nasional. Oke. Coba dulu nasional. Nggak apa-apa. Gitu. Lebih baik mencoba daripada enggak kan? Oke. Itu sih target saya Kak. Oke, siap. Oke ya. Jadi kalian nih di target di bidang akademik tuh hanya buat menyelamatkan nilai doang masing-masing. Nggak ada yang Untuk saat ini itu Kak, itu dasarnya itu dulu. oh. dasarnya. Tapi kalau ini panahan sampai internasional, ini juga pengen internasional. Kegiatan non akademiknya kayaknya semuanya yang luar biasa, tapi kegiatan akademiknya cuman ya udah yang penting nilai saya 85, 90. Segitu susahnya Kak untuk mendapatkan nilai itu gitu loh. Kalau susah kenapa nggak jadi prioritas pertama gitu loh. Aneh juga saya bilang. Nggak ada gitu. Ya saya pengen jadi juara OSN di bidang ini itu. Kagak ada kayaknya empat-empatnya nih. Ya, oke. Semoga ya inilah artinya gini. Kalau saya lihat sepintas ini kalian ini masih belum bisa balance nih antara non akademik dengan akademik. Ya. Kalian masih terlalu takut dengan akademik sebetulnya. Tapi kalian lebih enjoy ke non akademik. Sama aja kalian sama kayak waktu SMP. Ini belum keluar dari zona itu. Tugas kalian di SMA Taruna Nusantara itu mengejar, mengembangkan IQ dan potensi diri selain non akademik ya. Itu prioritas itu akademik. Non akademik itu bonus. Ya. Tugas kalian sebagai pelajar, sebagai siswa yang mengembangkan diri dulu. Ya saya
nggak ngomong, nggak penting untuk mengembangkan public speaking. Tidak. Tapi kalau mau di porsi secara persentase, 60% akademik, 40%-nya non akademik, gitu loh. Jadi itu buat support kalian, support system. Ya, kalau menurut saya sih gitu. Ya bagus juga sebagai OSIS bagus. Ya buktinya juga kakak-kakak kalian kayak Putukania segala macam itu kegiatan non akademiknya juga bagus. Itu juga yang akan mengangkat mereka. Ya, tapi kalau bisa balance nih, 50-50 lah. Itu masih oke lah ya. Kalau cuma mau save 85 ya tugas kalian itu mah tugas prioritas utama. Gitu ya. Siap. Ya, kira-kira. Nggak apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips dan pesan buat saya untuk kalian ya. Biar bagaimanapun juga kalian adalah bagian sejarah daripada Bimbel Nusantara Belajar. Artinya sampai kapanpun Kak Damar tetap akan memantau perkembangan kalian, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Amin, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang terakhir banget udah, karena kita udah terlalu panjang ya. Saya minta tolong kalian menularkan lah. Paling tidak gini, tadi saya ngomong sama anak-anak NB10. Saya kok yakin ya, anak-anak yang tidak lolos ke SMA Tara Nusantara tuh anak-anak yang terlalu santai belajarnya. Setuju nggak? Setuju ya? Terlalu santai belajar. Karena gini, saya tuh merasa serba salah juga sebetulnya sebagai pembimbing kaliannya. Saya coba untuk bikin soal seperti ini, soalnya saya rubah begini, saya balik begini, begitu. Akhirnya saya punya kesimpulan selama 10 tahun ini. Kalian ini kurang motivasi. Nah, bagi kalian ini berempat ini kalian sudah bisa keluar daripada zona itu. Ini orang-orang hebat artinya. Ya, kalian sudah tahu di mana yang namanya untuk mencapai suatu cita-cita ya harus berlatih dengan keras. Kalian sudah melewati zona itu, ya. Nah, saya minta kalian untuk memberikan tips-tips pada adik-adik kalian, ya. Ya bagaimana untuk menjadi kalian? Paling tidak untuk menjadi kalian sekarang masuk ke SMA Tara Nusantara. Itu dulu deh. Izin dari saya enggak? Boleh, silakan, ayo. Menurut saya, motivasi paling utama itu bukan dari orang lain. Itu tuh dari kemauan dari kalian sendiri. Saya beneran mau nggak gitu. Jangan kalian nggak ngapa-ngapain tapi waktu gagal kecewa. Salah itu. Ya, benar. Kalau kalian nih misalkan belajarnya ala apa kadarnya, terus ala kadarnya. ala kadarnya. Apa kabarnya? Ala kadarnya. Apa kadarnya gitu. Terus kalaupun santai sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau gitu kalian harus nyicil dari lama. Karena saya dari 2024. Saya dari Mei 2024 saya udah nyicil. Jadi saya bisa lebih santai gitu. Kalian tuh antara harus udah nyicil dari sekarang pelan-pelan ya. Saya itu di kelas 8. Dari kelas 8. Pelan-pelan lebih santai atau kalian kelas 9 harus ngegas. Itu aja pilihannya. Pilihannya cuma 2 berarti ya. Mau santai tapi lebih lama atau mau lebih cepat tapi harus ngegas gitu. Dan yang memotivasi itu nggak bisa dari luar, harus dari kita. Kita beneran mau nggak? Kalau kita mau, ya kita berusaha, kita belajar, kita berlatih. Jangan cuma Sabtu Minggu belajar dari NB, udah selesai, besokannya main lagi belajar. Dari NB nggak masuk kotak, masuk kiri keluar kanan, malah cuma masuk kiri keluar kiri. Gitu. Mentah. Nggak masuk malah. Gitu. Jadi emang harus dari kitanya sendiri, nggak bisa dari luar. Gitu Kak menurut saya. Jadi kesimpulannya dari Bang Askar cuma ada 2 pilihan untuk kalian ya. Mau santai tapi persiapannya lama atau mau ngegas tapi persiapannya Harus ngegas tapi pendek gitu ya. Cepat tapi ngegas. Nah, terus yang kedua ya kalian untuk memotivasi ya harus dari diri kalian sendiri, tidak bisa dari Susah. ya. Susah. Oke, sekarang dari Kak Hani, coba silakan gimana tuh Kak? Semuanya nggak bisa terjadi dalam semalam. Jadi kayak persiapan tuh nggak bisa cuma semalam sehari kayak saya mau di sini, ya udah saya coba-coba aja. Bisa coba-coba, banyak yang berhasil karena coba-coba itu Kak. Cuman sehari? Enggak, ada Kak yang kayak coba-coba daftar tapi masuk. Ada yang kayak gitu. Teman-teman saya rata-rata gitu. Oke, nah itu ya. Kalau beruntung. Oke, berapa banding berapa sih? Yes.
Gak ada peluangnya. Kalian mau ambil peluangnya. Kalian mau Iya. kira-kira berapa kalau hoki 1 banding berapa? Kecil. 1/1000. Maka dari itu semuanya harus ada persiapan. Semua Harus ada persiapan. Gak bisa semalam jadi. Jadi ketika kalian, oh saya mau masuk TN, berarti di TN tuh kalian cari tahu apa yang penting. Oh di nilai itu ada akademiknya, ada psikotesnya, ada smaptanya. Ya kalian latih. Kalian latih sebelum kalian tes itu. Harus memang udah dilatih, udah diulang terus-terusan. Karena ketika kalian ulang terus-terusan, kalian udah jadiin itu sebuah kebiasaan, sebuah hal biasa bagi kalian. Ketika kalian ngejalaninya, itu nggak akan sesusah itu, Kak. Bukan nggak akan sesusah itu, nggak akan seberat itu. Jadi kayak, oh saya habisnya semapta. Nggak bisa semapta tuh sehari jadi push up langsung misalnya 30, langsung 40, nggak bisa. Semuanya harus ada proses. Harus ada proses di dalam itu. Tapi di dalam proses itu Tuhan harus dilibatkan. Intinya gitu. Tuhan juga harus dilibatkan, kira-kira gitu ya. Udah, itu aja. Siap. Ayo sekarang kamu. Ayo. Kalau Pesan-pesannya nih buat pesannya, adik-adikmu nih. prinsip saya itu sama kayak podcast yang waktu itu, Hmm. sama kayak sebelum saya masuk TN. Hmm. Itu adalah kalian harus bisa memanajemen waktu kalian. Hmm. Saya dikasihkan lagi tentang manajemen waktu dan mengatur waktu nih sangat penting, apalagi kalian saat di TN nanti. Ya, kalian harus bisa tahan di bawah tekanan nanti. Benar tuh. Iya, serius. Iya. Asli. Dan ya kalian bisa latih dari sekarang. Buat yang mulai latihan dari kelas 8, kalian masih banyak waktunya buat mengumpulkan prestasi dan nilai-nilai. Buat kelas 9 yang sekarang nih, kalian bisa mempersiapkan buat panduhir. Nah, disitulah kalian harus, kan kalian pasti banyak kayak kegiatan kelas 9 saya kan. Kegiatan kelas 9 kalian, saya juga pernah ngerasain waktu itu. Dan ya kalian luangin waktu, manajemen waktu kalian agar bisa ambil kesempatan untuk latihan di berpanduhir nanti. Potensi di masa muda kalian itu lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Wih, mantap. Iya. Tapi dengan catatan bisa ya mengolah atau Mengendalikan waktu. mengeluarkan potensi itu gitu ya. Bisa. Itu pasti akan lebih besar gitu. Ya. Udah itu aja. Ya bisa. Oke, keren. Saya izin nambahin nih. Tambahin lagi dong. Saya ceritain kisah Kak Bilal. Kak Bila. Iya. Kok kisahnya Kak Bila? Nih, Apa bang nih? Kak Bilal dulu nih. Iya. Selesai sekolah, dia lari. Latihan lari. Kabur. Hah? Lari di pus. Oh, iya kenapa? Lari sama saya dia sore-sore. Berdua. Dari jam 4 sampai jam 6 kurang. Berapa kilo tiap hari? Wah, biasanya main interval bisa 4 kilo, 5 kilo, segitu-gitu. Oh, iya. Habis itu bakal ada penguatan. Sabtu minggunya Kak Bilal ke NB belajar dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Setengah 8 ya? Jam 8, setengah 8. Saya nyampe rumah jam 9. Pernah kena macet. Senin, Selasa, Rabunya selain di sekolah kami belajar, pulang sekolah ngerjain tugas Latman dari NB. Itulah kegiatan Abang Bilal. Ya, oke. Jadi itu kalau itu memang harus wajib ya. Oke. Nah, itulah satu lagi. Nah, ayo Bang. Yang terakhir, Not least. jangan pernah menyepelekan segala proses seleksi di TN. Hari ini. Mulai dari seleksi administrasi kadang suka disangkanya enteng gitu, tinggal masukin berkas gitu doang kan orang ngiranya. Padahal di situ kan banyak juga yang kesaring pada akhirnya. Berarti banyak yang salah. Banyak. Ya banyak. Banyak juga yang salah. Nggak teliti. Nggak teliti. Makanya tidak diterima. Ya itu salah faktornya. PDF jadi JPG itu adalah. Nah, awas hati-hati. Formatnya PDF jadi JPG nggak boleh ya? Iya, nggak boleh itu. Oh, Ada yang gitu-gitu ya? saya lihat di IG ada di TikTok ada orang cagur gara-gara gitu. File diminta PDF-nya ngirimnya JPG. Gagal. Nah iya tuh bener tuh berarti kata Tolak. Abang Kaisan. Oke, lanjut apa lagi Bang? Ya itu tadi misalkan dari administrasi lalu nanti di panduhir kan ada 3. Walaupun kadang orang menganggap jasmani itu nggak penting, cuman tetaplah Iya. Paling nggak 1 naik. ya kalau diusahakan lah. Tapi malu juga ya kalau 1 naik ya. Jadi Kalau berapa tuh? 5 lah ya? Ya 5 bagus lah. 5 naik lah ya. Apalagi Bang? Cukup sih. Oke, ya. Coba.
Ya, tambahin boleh. Oke, Bilal, silakan. Ketika kalian sudah keterima di SMA Nusantara nanti, jangan pernah kehilangan semangat lama kalian. Karena ya jangan sampai kalian saat masuk nanti, kalian balik ke kalian yang dulu, malas-malasan gitu. Iya. Pada prinsip disiplin kalian. Ya, itu pesannya juga tuh ya. Sampai kendor lah. Udah sampai kendor. Yes, oke. Keren ya. Oke ya. Ini perbincangan ini udah keren banget karena memang kita sudah pernah podcast ya sama abang-abang dan kakak-kakak ini dulu sebelum mereka memakai seragam SMA Taruna Nusantara. Nggak tahu ya kenapa waktu podcast itu saya sih feel ini anak punya potensi yang baik ya semuanya ya. Saya yakin pasti masuk ke SMA yang mereka inginkan gitu. Tapi ya itu doa saya sebagai seorang pembimbing mereka gitu ya. Ya Allah semoga ya itu tadi benar kata Hani, kita juga perlu berdoa ya. Kita tetap berdoa semoga memang Allah mengizinkan kita ada di SMA yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi ya Kak Damar sih setiap podcast selalu ngomong seperti ini sampai bosan ya. Ya udahlah, pokoknya kalian dengerin aja lah kata abang-abang kalian dan kakak-kakak kalian ini sendiri ya. Omongnya pasti tiap kali podcast ya berlatih, ya berdoa, ya mengulang, ya selalu semangat. Itu aja yang selalu memang saya ingin jadi bukan dari kata-kata Kak Damar sendiri. Biar dari kata-kata memang orang atau siswa yang sudah menjalani proses, sudah menjalani sakitnya di NB, sakitnya mau masuk ke TN, kemudian juga sakitnya PDK, digembleng 3 bulan dengan segala macam dinamika di sana, ya. Nah, jadi mungkin nanti akan Kak Damar share IG-nya kakak-kakak ini dan abang-abang ini ya. Mungkin kalian mau nanya-nanya lebih lanjut sama kakak-kakak yang ada di sini, monggo, silakan. Semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kalian, ya. Kira-kira cukup demikian. Akhir kata, Kak Damar dan abang-abang dan kakak di sini, mohon dibuka pintu maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah informasi, apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan dari percakapan kami, dari kata-kata kami, dari tindak tanduk dan kelakuan kami, atau dari point of view kami dimohonkan untuk dibukakan pintu maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka! Merdeka!